Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tira Bakery. Oke teman-teman, di video kali ini atau di konten saya kali ini saya ingin membahas kenapa bolu kukus itu bisa bantet, bentuknya tidak karuan atau bergelombang, serta bagian bolu yang bagian bawahnya itu terlihat sangat basah ya teman-temannya. Jadi di sini saya akan membahas itu semua serta tips dan triknya juga agar teman-teman bisa berhasil dalam membuat bolu kukus. Jadi teman-teman jangan di skip video kali ini, mungkin ini sangat bermanfaat sekali buat para pemula ya teman-teman ya. Ini saya khususkan buat para pemula. Jadi teman-teman ini sesuai dengan pengalaman saya yang sudah bergelut di bidang bakery yang sudah lumayan lama ya teman-teman. Jadi saya ingin memberikan atau sharing buat kalian semua agar bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Oke teman-teman, di sini saya sudah merangkum kesalahan-kesalahan kenapa bolu itu bisa bantet ya teman-teman dan lain-lain. Dan di sini saya merangkum menjadi 4 bagian ya teman-teman ya, yaitu yang pertama dari segi manusianya, yang kedua dari segi resepnya, dan yang ketiganya dari segi alatnya, dan yang keempatnya itu dari segi bahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu biar teman-teman bisa lebih paham ya teman-teman. Oke, di kesalahan yang pertama yaitu dari segi manusianya atau segi orangnya ya teman-teman ya. Oke, di sini dari segi orangnya, apa sih yang dimaksud dengan segi orangnya? Yaitu teman-teman, kesalahan yang pertama dari teman-teman kenapa bolu teman-teman itu bisa gagal ya teman-teman, yaitu teman-teman kurang teliti ya teman-teman ya. Kenapa dimaksud kurang teliti? Misalkan teman-teman menimbang bahan ya teman-teman, terigu. Di sini teman-teman harusnya menimbang terigu ini 200 gram. Dan teman-teman itu malah menimbang kurang daripada resep yang ditentukan. Misalkan menjadi 150 gram atau malah dilebihkan menjadi 200 gram. Dan itu bisa mengakibatkan kesalahan juga. Dan juga teman-teman misalkan dari resep itu sudah ditentukan menggunakan 2 telur dan teman-teman mengurangi menjadi 1 telur atau menambahkan menjadi 4 telur. Nah itu juga sama ya teman-teman ya, kesalahan yang mengakibatkan kayak kalian itu bisa gagal juga. Oke, dan yang berikutnya yaitu teman-teman dari segi kebersihan alatnya teman-teman ya. Teman-teman kadang-kadang orang itu bisa tidak memperhatikan dari segi alatnya. Yang dimaksud dari segi alatnya apa yaitu teman-teman, ketika teman-teman menggunakan alat untuk mixing atau baling-baling mixing itu kan harus dicuci dulu, atau ketika teman-teman mau menggunakan alatnya itu teman-teman masih kotor dan baru mau dicuci. Nah, kesalahan yang kedua itu teman-teman kurang bersih dalam pencucian. Misalkan masih ada tersisa air atau tersisa mentega atau margarin yang masih tersisa di dalam wadah, dan itu akan mengakibatkan kue kalian atau bolu kalian itu bisa menjadi bantet. Dan tipsnya yaitu teman-teman, ketika teman-teman selesai mencuci wadah atau alat-alat yang ingin teman-teman gunakan, yaitu teman-teman harus lap dulu dan keringkan dulu ya teman-teman. Jangan langsung dipakai, dilap dulu, dicuci bersih dulu, dilap. Setelah dilap lalu diamkan dulu teman-teman, diamkan dulu sekitar 5 menit sampai 10 menit baru teman-teman gunakan alat yang akan digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu teman-teman dari segi resep, yaitu teman-teman menggonta-ganti resep yang sudah ditentukan, yang sudah dijelaskan di urutan yang kedua ya teman-teman ya. Jadi yang harus ditentukan itu teman-teman digunakan dari dalam resep yang teman-teman gunakan itu 3 butir telur, teman-teman malah menggunakan 2 butir telur. Nah itu kesalahan yang fatal yang mengakibatkan cake teman-teman atau bolu teman-teman itu bisa gagal. Dan yang berikutnya yaitu teman-teman dari segi mixing ya teman-teman, harus pas ya teman-teman, dan harus mengetahui ciri-ciri mixing kalian itu sudah pas. Jadi jangan sampai under mixing, jangan sampai over mixing, karena itu akan mengakibatkan juga bolu kalian itu menjadi bantat. Jadi teman-teman harus mengenali ciri-cirinya. Bagaimana dengan ciri-ciri kalau adonan itu, kalau mixing kita itu sudah pas, yaitu dengan ciri-ciri putih ketal berjejak ya teman-teman untuk cake ini. Jadi teman-teman harus mengetahui ciri-cirinya itu. Dan yang selanjutnya teman-teman dari air, maksudnya dari air yaitu ini kan bolu kukus ya teman-teman ya, bukan bolu panggang yang saya bahas di sini. Kan kalau bolu kukus itu memakai air di tempat kita mengukus ya teman-teman. Jadi
air yang ditambahkan di tempat kita mengukus itu harus pas teman-teman, jangan sampai kebanyakan, jangan sampai juga kurang. Nah kalau kebanyakan gimana? Kalau kebanyakan itu si air akan meluap ke atas teman-teman, akan mengenai loyang bolu kita, jadi bawah bolu itu bisa menjadi basah teman-teman. Dan yang berikutnya yaitu ketika teman-teman kurang mengisi air, ketika cake kita sedang dalam kukusan dan teman-teman kurang mengisi air, itu ketika mengukus kan dalam waktu yang cukup lama dan teman-teman itu kurang dalam menggunakan airnya. Jadi ketika di pertengahan teman-teman menyelesaikan kukusan, si air sudah keduluan habis. Nah jadi itu bisa mengakibatkan fatal juga teman-temannya, buat cake teman-teman bisa menjadi gagal. Dan yang dari segi berikutnya yaitu teman-teman ketika menggunakan tempat kukusan yang teman-teman gunakan yang ada di rumah ya teman-teman ya, bukan yang kerucut tinggi yang khusus buat kukusan bolu, yaitu teman-teman menggunakan panci yang ada di rumah. Teman-teman tidak memberikan lap ya teman-teman di atas tutup panci, jadi itu harus menggunakan lap ya teman-teman ya. Agar apa? Agar kan karena kukusan itu mengeluarkan uap dan mengandung air. Ketika teman-teman tidak memakai lap di tempat kukusan atau ditutup kukusannya, itu akan mengakibatkan si uap menjadi air dan si air itu menetes ke bolu kukus kalian. Jadi itu juga bisa menyebabkan gagal dalam pembuatan bolu. Dan yang selanjutnya yaitu teman-teman dari segi pengayakan tepung. Nah ini harus diperhatikan ya untuk tepung ini ya teman-teman, apalagi tepung yang kalian pakai ini sudah cukup lama, misalkan sudah cukup lama disimpan di tempat teman-teman atau disimpan di toko yang teman-teman beli. Jadi teman-teman harus mengayak dulu ya teman-teman, jadi diayak dulu 1 kali sampai 2 kali lah, 2 kali itu akan lebih bagus ya teman-teman. Jadi si butiran-butiran terigu itu benar-benar halus ya teman-teman, tidak bergerindil. Jadi teman-teman harus memperhatikan daripada bahan yang teman-teman gunakan juga ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya yaitu teman-teman dari margarin yang ditim. Misalkan di dalam resep yang menggunakan margarin, teman-teman itu harus ditim ya teman-teman ya, karena buat bolu itu harus dalam keadaan yang cair ya teman-teman ya. Jadi otomatis si margarin itu harus dicairkan. Nah teman-teman harus benar-benar cara ngetim margarin itu harus benar-benar ya teman-teman, jangan sampai pecah. Margarinnya itu juga bisa menyebabkan gagal dalam pembuatan bolu kalian. Teman-teman kesalahan yang berikutnya yaitu dari segi pengadukan antara bahan kering dan bahan basah ya teman-teman. Jadi untuk pengadukan cake itu harus memakai teknik ya teman-teman, yaitu dengan cara diputar balik. Jangan asal-asalan ya teman-teman, karena itu juga akan menyebabkan bantat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan teknik, jangan asal-asalan, jangan terlalu menekan kuat, jangan terlalu diacak-acak istilahnya ya teman-teman ya. Harus pelan tapi semua teraduk, jangan sampai ada sisa-sisa tepung atau sisa-sisa margarin di dasar wadah, itu akan menyebabkan gagal buat bolu kalian. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi dan harus tahu teknik cara mengaduk yang benar. Dan mungkin di video berikutnya saya akan membuat konten cara untuk pengadukan adonannya ya teman-teman ya. Oke, dan untuk yang berikutnya yaitu teman-teman cara mencampurkan antara bahan yang kering sama bahan yang basah ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika mencampurkan bahan yang kering dan bahan yang basah itu jangan disekalikan langsung semuanya ya teman-teman ya. Misalkan tepung terigu 200 gram langsung semuanya 200 gram, jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman diusahakan untuk menggunakan 100 gram dulu tepung, lalu diaduk secara perlahan beberapa menit, lalu ditambahkan air setengahnya atau ditambahkan susu full cream setengahnya. Setelah itu diaduk rata. Setelah itu tambahkan lagi sisanya ya teman-teman. Jadi secara berurutan ya teman-teman ya, diselang-seling antara bahan kering dan bahan basah agar tercampur dengan secara rata dan tidak bergumpal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu dari masalah segi resepnya ya teman-teman ya. Terkadang kita membaca resep dari YouTube atau dari apapun itu ya teman-teman ya, kita harus memperhatikan dulu ya teman-teman tentang resep yang diberikan. Terkadang menurut pengalaman saya itu ada resep yang ditambahkan atau dikurangi. Jadi teman-teman harus memperhatikan dulu ketika teman-teman ingin memakai suatu resep. Jadi teman-teman harus memperhatikan, harus melihat dengan secara detail
bagaimana cara pembuatannya, terus apakah takarannya sudah pas, itu teman-teman harus diperhatikan. Dan itu kalau teman-teman ngasal atau mencoba resep-resep yang istilahnya abal-abal ya teman-teman, itu juga akan menyebabkan gagal ya teman-teman. Seperti saya dulu, pengalaman dulu ketika pertama kali belajar itu, saya melihat salah satu video dan tidak sesuai ya teman-temannya dengan apa yang dibicarakan, tidak sesuai dengan apa yang diberikan, dan tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Jadi teman-teman harus teliti dalam resep ya teman-teman. Diusahakan teman-teman mencari resep dan referensi yang benar-benar kuat ya teman-teman, atau benar-benar sudah ahli di bidangnya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu teman-teman dari segi alat ya teman-teman ya, dari alat yang kita pakai. Jadi seperti yang sudah saya beritahukan ya teman-teman tadi di awal, yaitu dari segi alat-alat yang kita pakai itu kurang bersih. Yaitu kurang bersih itu menyebabkan bolu atau cake kita itu menjadi bantet atau gagal. Karena dalam pengocokan telur itu ya teman-teman harus benar-benar si wadah itu bersih, jangan sampai ada tersisa bekas margarin atau bekas air. Jadi benar-benar itu harus diperhatikan tentang kebersihan peralatannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan untuk yang terakhir yaitu dari segi bahan ya teman-teman. Di sini untuk segi bahan-bahan yang kita gunakan yaitu harus dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman ya, untuk pembuatan bolu. Jadi ketika teman-teman mempunyai stok telur misalkan disimpan di dalam kulkas, teman-teman harus mengeluarkan dulu sebelum dipakai untuk membuat cake. Jadi teman-teman harus mengeluarkan dulu, diamkan dulu di suhu ruang sekitar 10-15 menitan, lalu teman-teman gunakan. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan bahan yang baru keluar dari kulkas ya teman-teman, atau bisa disebut juga dengan suhu dingin. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu harus dalam keadaan suhu ruang. Dan saya akan memberikan contoh untuk bahan-bahannya ya teman-teman, yang akan mengakibatkan bolu teman-teman itu gagal, yaitu dari bahan telur ya teman-teman. Dari resep pasti kita menggunakan telur, dan di sini untuk telur teman-teman diusahakan harus menggunakan telur yang fresh ya teman-teman ya. Ini juga akan mempengaruhi buat adonan kita, karena kalau telur kita kurang fresh itu akan mengakibatkan bantet ya teman-teman ya. Apalagi kalau telur yang kita gunakan itu udah busuk, itu benar-benar tidak bisa dipakai untuk membuat cake. Jadi teman-teman harus memperhatikan daripada telur yang akan teman-teman gunakan dalam resep teman-teman. Oke teman-teman, dan yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya yaitu teman-teman harus memastikan SP atau emulsifier yang teman-teman gunakan. Tapi tidak semua resep menggunakan SP atau emulsifier ini. Tapi ketika teman-teman menggunakan resep yang menggunakan SP, teman-teman harus memperhatikan SP mulai dari kode expirednya ya teman-teman, jangan sampai kadaluarsa. Atau teman-teman juga bisa mengenali SP atau melihat ciri-ciri SP yang sudah rusak ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan ciri-cirinya, yaitu ketika SP sudah rusak itu warnanya menjadi pucat ya teman-teman, tidak terang. Jadi warna SP itu kan kuning, kalau masih bagus itu kuning terang ya teman-teman, bukan kuning pucat. Jadi itu ciri-ciri SP yang masih bagus. Yang masih bagus itu kuning terang, dan yang jelek itu kuning pucat. Nah itu untuk ciri-ciri SP atau emulsifiernya. Dan yang terakhir itu dari segi terigunya ya teman-teman. Teman-teman juga harus memperhatikan daripada expired tepung terigunya, jangan sampai tepung terigunya itu udah kadaluarsa atau udah bau apek ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat kode produksinya ya teman-teman ya. Dalam misalkan kalau teman-teman menggunakan yang karungan, ada tercantum di karungnya ya teman-teman kode produksinya sama expirednya. Jadi teman-teman harus memperhatikan daripada expirednya, itu akan berakibat juga bisa menjadi bantet ya teman-teman ketika teman-teman menggunakan tepung terigu yang sudah kadaluarsa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa menambah ilmu buat teman-teman semuanya. Dan saya mendoakan buat teman-teman yang ingin usaha di dalam bidang cake atau ingin membuat cemilan di rumah, semoga berhasil ya teman-teman, dan semoga bermanfaat juga. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.